Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang terlibat dalam P5 pada tahun ajaran 2023-2024 ini, perkenankan kami akan menjelaskan prosedur dari proyek yang akan kita laksanakan nantinya ya. Tema yang kita ambil adalah Bhinneka Tunggal Ika dan judul yang kita tentukan dari tema di atas adalah Mari Berkreasi di Sekolah dengan Mengenal Keberagaman Budaya Indonesia. Pada video ini Bapak Ibu, kami mohon izin untuk menjelaskan tujuan dari pelaksanaan P5 sekaligus alur dari kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Dan kami sangat memohon sekali kerjasama dari Bapak Ibu Guru untuk terlaksananya P5 tahun ajaran ini. Perlu kita sampaikan pula Bapak Ibu bahwa tujuan utama pelaksanaan P5 kali ini adalah peserta didik dapat mengenali dan memahami perbedaan baik suku, agama maupun bahasa. Dan tujuan akhir yang ingin kita peroleh adalah peserta didik atau siswa-siswi kita ini memiliki sikap saling menghargai, menghormati, toleransi dan terpatri rasa syukur tentang keberagaman bangsa Indonesia. Demi kelancaran P5 kali ini Bapak Ibu, kami mohon sekali kerjasama antara wali kelas dengan guru mapel. Jadi, untuk Bapak Ibu wali kelas, kami minta tolong sekali keaktifan dan partisipasinya dalam mendampingi anak-anak. Baik itu di kelas nanti, ataupun ketika di ruang keterampilan, di lapangan, maupun ketika panen raya. Nah, untuk Bapak Ibu guru mapel, untuk ini kami libatkan, caranya seperti apa? Caranya adalah Bapak Ibu minta tolong Bapak Ibu guru mapel tetap masuk di jam yang sama di kelas yang biasanya Bapak Ibu ampuh. Jadi Bapak Ibu tetap masuk di kelas seperti jadwal biasanya. Tugasnya adalah mendampingi Bapak Ibu wali kelas untuk pelaksanaan P5 ini. Karena memang untuk mengontrol setidaknya rata-rata 30 anak dalam satu kelas itu, alangkah baiknya Bapak Ibu wali kelas itu terbantu oleh Bapak Ibu guru mapel yang mengajar pada saat itu. Di hari pertama, yaitu hari Senin, nanti pada pukul 7.00 sampai 8.15 adalah upacara bendera, kemudian dilanjut 8.15 sampai 9.00 adalah sosialisasi tema P5 yang bertempat di kantor guru. Namun, untuk kali ini sudah ada videonya, sehingga mungkin sosialisasi kita tinggal nanti sharing Bapak Ibu tentang pelaksanaan proyek kita kali ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mau kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian dilanjut dengan sholat duha bagi siswa kelas 7 dan 8. Di pukul 9.00 sampai 9.20 nantinya akan dilanjut dengan istirahat, dan 9.20 sampai 10.30 nanti sosialisasi tema P5 di ruang keterampilan. Jadi nanti minta tolong siswa diarahkan untuk menuju ke ruang keterampilan untuk menerima pengetahuan awal atau sosialisasi ini. Di pukul 10.30 sampai 11.30 nanti anak-anak setelah dari ruang keterampilan akan menuju ruang kelas dan akan didampingi oleh wali kelas masing-masing dengan membentuk kelompok, satu kelompoknya 5 orang atau 5 siswa secara heterogen Bapak Ibu. Usahakan putra-putri, kemudian antara yang siswa aktif, kemudian sedang dan kurang aktif gitu ya. Karena memang Bapak Ibu wali kelas lah yang lebih paham dengan siswa-siswinya, maka kami amanahkan itu. Kemudian di pukul 11.30 sampai 12.15 adalah pretest wawasan Nusantara. Untuk ini Bapak Ibu, LK sudah kami siapkan, nanti akan kami bagikan dalam satu kelas. Ada 6 kelompok setidaknya ya. Nanti minta tolong kalau sudah selesai dikumpulkan kembali ke Bapak Ibu wali kelas. Dan dilanjut 12.15 sampai 13.00 nanti persiapan dan pelaksanaan sholat duhur. Selanjutnya di hari Selasa akan diawali di pukul 7.00 sampai 7.30 adalah sholat duha di musola. Kemudian 7.30 sampai pukul 9
anak-anak nanti akan diarahkan ke ruang keterampilan, yaitu menyaksikan film sesi 1 yaitu kelas 8, kemudian yang kelas 7 nanti akan ada sesi foto di lab IPA. Dilanjutkan pukul 9 sampai 9.20 akan istirahat. Nah, nanti pukul 9.20 sampai 11 gantian Bapak Ibu, yang menyaksikan film sesi 2 adalah kelas 7 di ruang keterampilan, sedangkan yang kelas 8 nanti membuat sinopsis film di ruang kelas. Nanti akan kami beri arahan sinopsis film yang sudah mereka tonton di sesi pertama. Pada pukul 11.00 sampai 11.45 adalah analisis film. Analisis film ini adalah berhubungan dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik ya di ruang kelas, didampingi oleh wali kelas masing-masing. Dan pukul 11.45 sampai 13.00 adalah persiapan dan pelaksanaan sholat duhur. Selanjutnya pada hari Rabu, pukul 7.00 sampai 7.30 adalah pelaksanaan sholat duha. Kemudian 7.30 sampai pukul 8.00 adalah persiapan pembuatan poster di ruang kelas. Jadi bentuk dari pemahaman putra-putri kita, Bapak Ibu, adalah dengan membuat poster tentang budaya yang ada di Indonesia. Kemudian pada pukul 8.00 sampai 9.00 adalah menggambar poster secara individu, bertempat di ruang kelas. Kemudian pada pukul 9.00 sampai 9.20 adalah istirahat, dilanjut 9.20 sampai 11.45 adalah mewarnai poster. Pelaksanaannya tetap di ruang kelas, jadi kali ini untuk hari Rabu semuanya didampingi oleh wali kelas masing-masing. Selanjutnya 11.45 sampai 13.00 adalah persiapan dan pelaksanaan sholat duhur. Jadi Bapak Ibu, nanti kami ingatkan pada hari Selasa, anak-anak untuk membeli kertas kertas A4 sebagai bahan mereka membuat poster, sehingga pada hari Rabu ini anak-anak sudah siap semua untuk menggambar poster yang ditugaskan. Selanjutnya pelaksanaan pada hari Kamis. Pada pukul 7.00 sampai 7.30 adalah pelaksanaan sholat duha. Kemudian 7.30 sampai 8.00 adalah diskusi pembuatan desain replika rumah adat dari stik atau kardus. Kemudian pukul 8.00 sampai 9.00 adalah menyiapkan alat dan bahan replika rumah adat. Bertempatnya sama di ruang kelas. Pada pukul 9.00 sampai 9.20 istirahat, 9.20 sampai 11.45 adalah menyempurnakan gambar poster. Jadi poster yang sudah mereka buat di hari Rabunya, mereka sempurnakan kembali. Kemudian pada pukul 11.45 sampai 13.00 adalah persiapan dan pelaksanaan sholat duhur. Jadi ini bersifat kondisional ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kok gambar posternya sudah selesai, maka silakan saja langsung melanjutkan pembuatan replika rumahnya ini. Nah, pembuatan replika rumah ini dilakukan secara berkelompok, sedangkan poster dibuat secara individu. Pada hari Jumat, jam pertama pada pukul 7.00 sampai 8.00 adalah pembiasaan Jumat Sehat. Berada di lapangan, kemudian 7.30 sampai pukul 8.00 adalah sholat duha, kemudian pukul 8.00 sampai 9.00 adalah melanjutkan kembali membuat replika rumah dari stik atau kardus. Tetap berada di ruang kelas dengan didampingi oleh wali kelas masing-masing. Selanjutnya pukul 9.00 sampai 9.20 istirahat, dilanjut 9.20 sampai 11.00 melanjutkan membuat replika rumah adat. Jadi usahakan Bapak Ibu replika ini dibuat meskipun dalam bentuk kelompok, dibuat sebagus mungkin, bentuk rumahnya bebas, rumah apapun itu boleh, maksudnya adat Jawa ataupun misalnya Papua dan lain-lain silakan. Pada hari Sabtu, kegiatan akan diawali di pukul 7.00 sampai 7.30 yaitu sholat duha di musola. Kemudian 7.30 sampai 8.30 adalah menyempurnakan pembuatan replika rumah adat. Jadi kami minta tolong sekali Bapak Ibu, keterlibatan Bapak Ibu wali kelas luar biasa ini, banyak sekali kegiatan yang pelaksanaannya berada di ruang kelas. Dan kami minta tolong dokumentasinya juga
silakan didokumentasikan sebaik mungkin. Kemudian di pukul 8.30 sampai 9.00 nanti ada diskusi konsep pameran berada di ruang kelas. Kemudian pada pukul 9.00 sampai 9.20 istirahat, dilanjut 9.20 sampai pukul 12.00 adalah membuat desain background tempat pameran. Jadi diusahakan pada hari Sabtu ini anak-anak sudah siap, baik itu poster maupun replika rumah adatnya sudah siap, sehingga anak-anak bisa membuat atau mengonsep kira-kira background atau tempat pameran ketika panen raya itu seperti apa nantinya. Selanjutnya di hari Senin, pada pukul 7.00 sampai 8.30 adalah persiapan pameran. Kemudian pada pukul 8.30 sampai pukul 13 adalah, jadi nanti Bapak Ibu, pameran kita, jika semuanya ini di ACC dan semuanya ini berjalan, maksudnya ada persetujuan dari semua pihak, begitu Bapak Ibu ya. Kemungkinan panen raya kita ini akan dilaksanakan di objek wisata Songgolangit. Dengan pertimbangan bahwa selama ini pameran yang kita laksanakan ini berada di sekolah, sehingga pihak umum atau pihak luar belum pernah melihat secara langsung apa yang kita sampaikan atau apa yang kita ciptakan begitu ya. Nah, nanti untuk pelaksanaan panen raya ini, kemarin kita sudah membagikan bahwa setiap kelas begitu ya, minta tolong untuk menampilkan 5-6 anak untuk mengikuti lomba senam pelajar Pancasila. Ini kemarin sudah kita siapkan, sudah kita bagikan informasi ini. Kemudian kami mohon Bapak Ibu Wali kelas untuk menyampaikan pula bahwa nantinya akan ada juga pentas seni. Jadi dalam satu kelas nanti minta tolong satu kelompok 5-6 anak, ada yang mengikuti lomba senam, kemudian ada lagi satu kelompok atau satu orang yang mengikuti lomba pentas seni. Entah itu misalnya baca puisi, ataukah main drama, ataukah menari, ataukah menyanyi. Jadi dalam setiap kelas dia menampilkan pentas seni sebagai perwakilan dari kelasnya masing-masing. Jadi ini penjelasan dari kami Bapak Ibu, mudah-mudahan pelaksanaan P5 tema Bhinneka Tunggal Ika yang kita laksanakan ini nantinya berjalan dengan baik. Kami mohon sekali kerjasama yang baik dari Bapak Ibu guru semuanya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.